Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Irenius Gibran dari Prodi Teknik Informatika. NIM saya 22TI 164. Ya. Pada malam hari ini, sebelum itu saya ingin meminta maaf karena situasi di rumah saya sekarang agak berisik karena keluarga saya lagi nonton Piala Dunia, jadi agak berisik. Dan saya lagi di teras rumah. Tema yang saya akan bawakan pada malam hari ini adalah arti dan makna Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang untuk mengawali pembahasan kita, saya akan menjelaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan sebagai ideologi pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Untuk pengertian itu sendiri, pengertian ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, idea dan logos. Idea berarti gagasan, buah pikir atau konsep, sedangkan logos itu berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Ideologi juga disebut sebagai a system of ideas yang akan mengatur seluruh pemikiran tentang kehidupan, lalu melengkapinya dengan berbagai sarana, juga kebijakan serta strategi, di mana tujuan yang ingin dicapai disesuaikan dengan kenyataan nilai-nilai yang ada dalam filsafat yang menjadi sumbernya. Berarti dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu dan demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi disebut juga sebagai identitas dari sebuah negara, karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat dalam bernegara. Hal yang kedua adalah fungsi ideologi. Seperti halnya kartu identitas yang umumnya dimiliki oleh setiap orang, seperti tanda pengenal, ideologi juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal dari sebuah bangsa. Selain itu, ideologi memiliki fungsi lainnya, yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Sebagai fungsi kognitif, berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan dunia. Sedangkan fungsi orientasi dasar, berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi masyarakat, serta dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuan. Lalu, kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara itu ada dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan proses yang panjang. Berbagai penafsiran filosofis serta ideologis dilakukan agar mencapai nilai-nilai yang kita kenal hingga sekarang. Buku berjudul Pancasila oleh Prof. Dr. Handus Haji Atsmat Fauzi akan membantu kita memahami lebih dalam mengenai Pancasila sebagai ideologis negara. Pancasila sendiri memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bernegara bermasyarakat Indonesia, yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang kedua adalah sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia, lalu yang ketiga adalah sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, yang keempat sebagai dasar negara, yang kelima sebagai sumber dari segala hukum, yang keenam sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan, lalu yang ketujuh adalah sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. Kedudukan ini jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan bernegara.
Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Pancasila adalah petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi masyarakat. Ya, kita lanjutkan. Kedudukan ini jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Pancasila adalah petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi masyarakat. Layaknya arah yang tidak pasti dari kapal tanpa kompas, demikian juga negara akan tanpa arah bila tidak ada Pancasila. Lalu saya lanjutkan lagi pada peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksananya juga harus berdasarkan pada keyakinan kesadaran penggunanya. Apabila aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka hukumnya adalah berupa sanksi moral dan sosial. Mereka yang melanggar dan tidak berpedoman pada nilai-nilai Pancasila tidak akan terkena sanksi hukum. Ada baiknya mereka merasa malu dengan segala sikap dan tingkah lakunya yang melanggar norma Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara mengalami beberapa masa perkembangan, seperti halnya Pancasila di masa Orde Lama. Pancasila pada masa Orde Lama, Pancasila di masa Orde Baru, dan Pancasila di era reformasi. Berbagai pihak dan para ahli sepakat apabila ideologi Pancasila merupakan kumpulan gagasan yang disepakati bersama dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hasil kesepakatan yang menyatakan Pancasila sebagai ideologi negara ini harus dipertahankan dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara yang berbeda-beda suku, bangsa, dan agama tentunya. Lalu selanjutnya kepada fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Bukan hanya perannya saja, Pancasila sebagai ideologi negara yang memiliki fungsi. Lalu apa saja fungsi Pancasila dalam ideologi negara? 1. Berfungsi untuk memberikan pada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Lalu yang kedua adalah memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa dapat terwujud dalam Pancasila. Lalu yang ketiga adalah mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya, terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Lalu keempat adalah memelihara, memperkuat serta menyatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan, sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap terus terjaga dan mengurangi terjadinya konflik antara masyarakat. Dan yang kelima adalah berfungsi untuk menjadikan sebagai pedoman kehidupan bangsa dan bernegara bangsa Indonesia sehingga kehidupan bermasyarakat dapat dijalani dengan harmonis. Lalu untuk kesimpulan, Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia seharusnya dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun arus globalisasi masuk ke negara ini sangat kencang, seharusnya Pancasila bisa menjadi filternya. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila Pancasila harus dapat menjadi penyaring bagi kebudayaan asing yang mencoba masuk. Pancasila sebagai pandangan negara sebenarnya adalah wujud dari nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia yang kebenarannya diyakini. Ideologi Pancasila berasal dari kebiasaan masyarakat dari zaman dahulu. Nilai-nilai Pancasila tumbuh dan berkembang dari masa ke masa. Itulah sebabnya bangsa Indonesia sudah seharusnya mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila adalah cerminan kepribadian bangsa. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata hingga adanya kurang kata-kata yang begitu jelas. Dari saya, terima kasih.
Selamat malam.